Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Lumen Biblika. Dan malam ini kita ada dalam segmen renungan malam. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa malam ini saya akan membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Saudara, tuduhan ini sebenarnya sangat konyol, tetapi menurut saya beredar di internet sana. Nah, oleh sebab itu, karena kita ya renungannya eksposisi, ya kadang kita pendalaman Alkitab, kadang kita mendalami, kadang kita ya renungan komentari saja, jadi kita fleksibel di sini. Saudara-saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini buat pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari. Tuhan, kami saat ini mohon dengan segala kerendahan hati, biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang mengurapi kami, biarlah Engkau yang memberikan kami semangat untuk belajar firman Tuhan, sehingga setiap firman-Mu itu meresap di hati kami, dan kami memahaminya, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kembali, yaitu Kejadian 4 ayat 1a. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Nah, tuduhan tersebut mengatakan bahwa Hawa bersetubuh dengan Adam itu karena Hawa sudah selingkuh dengan ular. Sesungguhnya buah apel itu enggak ada. Buah apel itu hanya mitos. Kok buah apel? Maksud saya, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu hanya mitos. Tidak ada itu, tidak pernah terjadi ada. Itu pernyataan mereka. Yang sesungguhnya adalah Hawa katanya selingkuh dengan sang ular tersebut. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, setiap renungan yang sampaikan di sini, karena kita ayat per ayat, saudara pasti ingat bahwa dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah berjanji secara tidak langsung bahwa Adam dan Hawa akan memiliki keturunan yang walaupun harusnya saat itu mereka harus mengalami kematian. Maka sebagai respon yang pertama yang diberikan Adam saat itu menamai Hawa, ya, menamai Hawa sebagai ibu daripada segala yang hidup. Nah, jelas bagaimana supaya dia menjadi ibu? Ya jelas karena mereka sudah diberkati oleh Allah suami istri, ya tentu mereka melakukan hubungan suami istri. Ya, tentu mereka bersetubuh. Jadi jelas secara kronologinya kita bisa melihat bahwa tidak ada perselingkuhan antara Hawa dengan ular. Saudara, ketika kita memahami sebuah teks atau satu ayat dalam Alkitab, ada beberapa aspek yang bisa menolong kita untuk memahami, ya. Saya sebut di sini pendekatan teks, ya. Bisa studi kata, ya. Saudara masih ingat dalam renungan pagi kita belajar studi kata reka, kafir. Dalam pemahaman kemudian kata tersebut kita pelajari dari berbagai aspek. Bahkan konsep itu berbeda-beda dimaknai ketika masuk dalam berbagai budaya. Kemudian pendekatan konteks. Nah, ini kita yang saya sebut tadi pendekatan konteksnya.
konteksnya yang paling dekat di sini yang bisa kita lihat, ya Tuhan memberikan janji secara tidak langsung bahwa Adam dan Hawa akan memiliki keturunan. Nah, respon Adam, kita bisa melihat bahwa Adam menamai Hawa sebagai ibu daripada segala yang hidup. Nah, untuk mewujudkan daripada respon tersebut adalah ya mereka melakukan hubungan suami istri. Jadi secara konteks tidak ada bukti bahwa ada perselingkuhan antara Adam, antara Hawa dengan ulat. Nah, pendekatan yang berikutnya itu adalah pendekatan linguistik. Ini bisa secara khusus salah satunya ya kata pun sebenarnya linguistik sih. Tapi yang saya maksud di sini pendekatan grammar, pendekatan gramatika. Ya, mari kita lihat pendekatannya. Belum muncul dia. Sebentar ya. Kita perhatikan di sini, saudara. Seperti yang saya katakan, kita bisa lihat dari secara gramatikal, ya. Nah, kalau saudara perhatikan beberapa verb di sini atau kata kerja selalu menggunakan waiktol, ya. Waiktol. Kemudian kita lihat, ya. Jelas di sini dia mengambil buah itu dan dia makan, ya. Dia makan. Sebentar. Ada error ini. Ini error itunya. Kita langsung ke sini ya, karena kita singkat ya. Kita lihat. Oke. Secara gramatikal dia waiktol. Apa sih maksudnya waiktol? Anda pasti masih ingat ya. Jadi wa tokal ya berasal dari kata tokal, artinya dia makan ya. Dan secara gramatikal di sini waiktol kita tidak menemukan di sini ada figuratif atau hal-hal yang menunjukkan bahwa memakan buah itu hanya sebuah mitos gitu, ataupun ya hanya memperhalus kejatuhan Hawa itu. Nah, secara gramatikal kita bisa melihatnya di sini. Ya. Kalau yiktol itu artinya menyaksikan secara langsung. Tapi ingat, ini kan Musa menerima pewahyuan dari Allah, maka dia menceritakan kembali. Sekali lagi, Musa di sini dia tidak melihat langsung peristiwa itu, tetapi dia tidak secara langsung ya. Dia melihat atau Allah memberikan pewahyuan bagi dia mengenai peristiwa itu sehingga dia ceritakan ulang. Maka kalau di dalam konteks ini dia menggunakan waiktol, maka jelas Musa di sini sedang menceritakan kembali tentang apa yang terjadi pada saat itu. Jadi saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa tidak ada bukti internal dari Alkitab baik secara konteks
ataupun secara gramatikal bahwa Hawa sebenarnya selingkuh dengan ular. Jadi memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu hanyalah penghalusan, hanyalah manipulasi sehingga terdengar enak. Nah, menurut saya saudara-saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa orang Israel adalah orang yang paling lama, ya, orang yang paling lama, orang yang bahkan yang pertama, ya, mempelajari kitab Kejadian sampai melaki mereka sangat menjaga dengan ketat. Maka saya memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan Alkitab daripada apa yang dikatakan ya teolog sekarang yang tidak punya bukti sejarah, yang tidak bisa melihat, ataupun yang tidak ada kaitannya, hanya baca buku orang lalu begitu. Nah, jelas kalau kita perhatikan dari Alkitab, kita bisa melihat secara sejarahnya. Nanti ke depan saudara-saudara, karena kita kan ini ayat per ayat, kita bisa melihat gambarannya secara jelas apa yang saya katakan ini. Maka saudara-saudara, tuduhan itu tidak benar. Orang-orang ini hanya mau mencari sensasi sehingga mereka tenar. Ya, mereka menghalalkan segala cara untuk menaikkan trending mereka. Saudara, malam hari ini kita belajar bahwa Alkitab itu ditulis dengan pewahyuan Allah, ya, secara jujur apa adanya, dan itu memiliki makna, ya, makna spiritual termasuk mungkin motivasional yang bisa menguatkan kita secara rohani, yang bisa juga menguatkan kita secara jiwa, ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu berhati-hati ketika kita mendengar ataupun mendengar pendapat-pendapat orang, maka kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Malam ini kita sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada bukti internal Alkitab bahwa Hawa selingkuh dengan ular. Jadi saudara-saudara, kita sangat berbahagia, sangat bersyukur karena Alkitab tidak punya bukti untuk itu. Sehingga pengajaran mereka bisa kita katakan adalah bukanlah pengajaran yang Alkitabiah, itu sesat dan itu tuduhan yang tidak benar. Hati-hati loh, nanti sampai di sorga ditonjok atau ditoel, ya. Ini bercanda saja, ya. Yang pasti kita harus berhati-hati karena kalau kita menambah maka hukuman akan ditambahi, kalau mengurangi maka bagian kita dari pohon kehidupan akan dikurangi dan semua akan kita pertanggungjawabkan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak terbukti bahwa Hawa selingkuh dengan ular karena tidak didukung oleh kesaksian Alkitab. Malam ini kita belajar secara konteks dan secara gramatikal tidak punya bukti. Dengan demikian, pendapat ini gugur sampai di sini, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Silakan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.